Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrizal dengan NIM 12050111016 dengan kelas Granada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ujian praktek domain NLP Natural Language Processing dengan judul Analisis Sentimen Opini Masyarakat Terhadap Film Indonesia di Twitter menggunakan metode naive Bayes. Dan untuk latar belakang, analisis sentimen masyarakat terhadap film Indonesia di Twitter penting dilakukan untuk mengetahui pandangan dan tanggapan pengguna media sosial terhadap kualitas dan popularitas film Indonesia. Sebagai salah satu industri kreatif yang penting, film Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia dan juga sebagai wadah ekspresi seniman dan budaya Indonesia. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya Twitter, sebagai platform untuk berbagi opini dan pemikiran, analisis sentimen dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang film Indonesia. Dengan memahami sentimen ini, produsen film Indonesia dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang jenis film yang harus diproduksi, cara pemasarannya, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. Untuk tujuan dan urgensi, di sini tujuan saya untuk melakukan analisis ini yaitu untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap film Indonesia secara umum dan mengetahui apakah mereka merasa positif atau negatif terhadap karya film Indonesia. Untuk selanjutnya, dataset yang digunakan. Di sini saya menggunakan dataset yang saya ambil dari GitHub, yaitu berisi dari 200 row atau baris dan 3 kolom yang berisi dari kolom ID, sentimen, dan text tweet. Untuk selanjutnya yaitu tahapan preprocessing data. Di sini ada beberapa tahap preprocessing data, yaitu case folding, word normalisasi, kemudian filtering, stop word removal, kemudian stemming, dan text preprocessing pipeline. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke codingannya. Ini merupakan codingannya. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya yaitu data akuisisinya, kemudian text preprocessing yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu case folding, filtering, stop word, kemudian stemming, kemudian feature engineering, feature extraction, backover dan TF-PDF, kemudian feature selection, kemudian modeling, machine learning, kemudian model evaluasi dan deployment. Untuk langkah pertama kita import dulu library yang dibutuhkan, yaitu import pandas, kemudian import numpy, kemudian import matplotlib. Di sini juga mengimport pickle. Selanjutnya kita import library sastrawi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita menggunakan library sastrawi. Kemudian kita import NLTK-nya, yaitu download stop word. Selanjutnya kita download datasetnya. Ini saya download dari GitHub, yaitu dari sini, yaitu dataset tweet sentiment opini.csv. Selanjutnya kita panggil data CSV nya, yaitu dengan judul dataset tweet sentiment opini film.csv yang terdiri dari ID, sentimen, text tweet yang berisi 200 baris. Kemudian kita info untuk melihat data type-nya. Untuk ID-nya data type integer, kemudian sentimennya data type-nya objek, dan text tweet data type-nya objek. Kemudian kita melihat jumlah sentimennya. Jumlah sentimennya terdiri dari 200 data, kemudian untuk yang positif 100 sentimen dan negatif 100 sentimen. Di sini kita visualisasikan juga dalam bentuk diagram batang. Di sini untuk positifnya berjumlah 200 dan negatifnya juga berjumlah, positifnya berjumlah 100 dan negatif juga berjumlah 100 dengan banyak data, 200 data. Untuk langkah selanjutnya yaitu text preprocessing. Untuk text preprocessing, untuk langkah pertama yaitu case folding. Di sini menggunakan library dari regexc, yaitu untuk langkah pertama yaitu membuat teks menjadi lowercase, kemudian menghapus URL, kemudian menghapus angka, kemudian menghapus karakter tanda baca. Kita coba, kita lihat pada baris
data keempat, maka akan diperoleh untuk raw data atau data yang sebelum di case folding, yaitu ini add by kun 36 dan seterusnya. Maka setelah di case folding add dan 36 nya hilang. Untuk selanjutnya di sini ada koma maka hilang, dan di sini ada tanda tanya sama garis miring juga hilang, dan begitu seterusnya. Untuk selanjutnya langkah selanjutnya yaitu word normalisasi. Di sini kita download dulu korpus untuk key normalnya, kemudian kita panggil. Selanjutnya filtering, yaitu menggunakan stop word removal. Kemudian kita import terlebih dahulu untuk stop wordnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat banyak datanya sebanyak 758. Kemudian kita lihat daftar stop word yang disediakan oleh NLTK nya. Kita lihat 20 datanya, yaitu ini. Selanjutnya kita buat fungsi langkah stop word removal. Di sini saya tambahkan SY, YAOI, dan V. Ini saya dapatkan dari dataset. Di sini saya tambahkan agar kata ini bisa hilang karena kata ini tidak saya butuhkan, sehingga akan saya hapus menggunakan stop word removal. Selanjutnya kita lihat untuk data keempat, kita print sehingga kita dapatlah raw datanya ini tadi. Kemudian setelah di case folding add-nya hilang. Kemudian untuk selanjutnya di stop word removal, yaitu ini, dengan perbedaan di sini ada V-nya sudah saya hapus sehingga ini kosong. Selanjutnya ada proses stemming. Untuk proses stemming yaitu menghapus imbuhan per teksnya. Di sini kita buat fungsi untuk langkah stemming dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita print untuk stemmingnya. Ini case folding, kemudian stop word removal, dan ini merupakan stemmingnya. Bisa kita lihat di sini untuk pada data pada baris keempat. Selanjutnya ada text preprocessing pipeline. Di sini kita buat fungsi untuk menggabungkan seluruh teks preprocessingnya. Di sini case folding kita panggil, kemudian teks normalisasi, teks remove, stop word, dan stemming kita returnkan ke dalam sebuah teks. Kemudian kita buat sebuah kolom baru yaitu clean text, sehingga setelah kita panggil maka akan membuat sebuah kolom baru yaitu clean text. Ini merupakan kalimat-kalimat yang sudah kita lakukan proses preprocessingnya. Selanjutnya kita simpan ke dalam CSV yaitu cleandata.csv. Kemudian ada fitur engineering. Untuk selanjutnya di sini ekstraksi fitur menggunakan back of word. Di sini kita pisahkan ke dalam X dan Y. Untuk X-nya merupakan clean text, untuk Y-nya merupakan sentiment. Kemudian kita ekstraksikan menggunakan back of word dan TF-IDF, yaitu proses mengubah teks menjadi vektor menggunakan kedua metode itu. Ini merupakan back of word-nya dengan jumlah fiturnya 768, dan ini nama-namanya fitur yang ada di dalam korpusnya. Kemudian untuk matriksnya dalam bentuk array, yaitu ini dalam back of word. Selanjutnya ini menggunakan TF-IDF nya. Kita panggil dulu. Selanjutnya kita melihat jumlah fiturnya sama sebanyak 768. Kemudian kita lihat fitur apa saja yang ada di dalam korpusnya. Kemudian ini merupakan matriksnya dalam bentuk array. Selanjutnya ada fitur selection menggunakan C-squared. Di sini mengubah nilai data tabular TF-IDF menjadi array agar dapat dijalankan dalam proses seleksi fitur. Di sini kita pisahkan X dan Y. Di sini untuk nilainya yaitu ini
Kemudian untuk fitur di sini ada kolom nilai dan fitur dengan jumlah data 768 baris dan 2 kolom. Kemudian kita urutkan fitur yang paling terbaik berdasarkan nilai. Setelah kita urutkan, kita tampilkan max pada fitur yang diseleksi. Ini merupakan max yang sudah terseleksi. Selanjutnya kita lihat di sini menampilkan fitur-fitur terpilih berdasarkan max nilai tertinggi yang sudah dikalkulasi oleh C-Squared. Ini merupakan fitur max yang sudah terpilih. Selanjutnya ini menampilkan fitur yang sudah diseleksi tadi. Selanjutnya di sini ada modeling machine learning. Di sini saya menggunakan model dari naive Bayes, yaitu from cycler naive Bayes import multinomial NB. Di sini kita split data xtrain, xtest, ytrain dan ytest-nya dengan test size 0,2 dan random state-nya sebanyak 40. Maka akan diperoleh untuk xtest-nya, yaitu dari array-nya ini bisa kita ada negatif, positif dan begitu seterusnya. Untuk y-test-nya ini dalam bentuk array itu negatif, positif dan begitu seterusnya. Kita lanjut di pertemuan terlebih dahulu. Model yang digunakan yaitu menggunakan naive Bayes yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian performa model yang dihasilkan. Di sini jumlah prediksi yang benar 34, jumlah prediksi yang salah 6, sehingga akurasi dari pengujian ini memperoleh akurasi 85%. Untuk lebih jelasnya kita lihat di codingan. Bisa kita lihat di sini. Pertama, untuk model evaluasi kita definisikan dulu variabelnya, yaitu prediksi benar dan prediksi salah, sehingga diperoleh untuk prediksi benar sebanyak 34 data dan yang salah sebanyak 6, dan akurasi yang didapatkan sebesar 85%. Kemudian untuk confusion matrixnya 18, 1, 5, 16. Kemudian untuk classification report untuk negatif presisinya mendapatkan nilai 0,78, untuk positif 0,94 dan recall untuk negatif 0,95 dan positif 0,76 dan begitu seterusnya. Untuk selanjutnya di sini kita masuk ke simple deployment. Di simple deployment saya memasukkan di sini, saya mencoba teks baru, yaitu di sini saya coba filmnya jelek banget. Setelah saya run, maka diperoleh ini merupakan komentar negatif. Kemudian jika filmnya keren, kita buat keren, coba kita run, maka ini adalah komentar positif. Selanjutnya di sini ada workload. Pertama kita import CV2, kemudian kita download gambar maskingnya di GitHub. Ini merupakan visualisasinya. Kemudian kita isi untuk workload positifnya. Di sini kita definisikan sentimen dari positif, maka akan memperoleh ini untuk workloadnya. Di sini lebih dominan ada film, tontonan, ada keren, ada bagus, dan begitu seterusnya. Sedangkan untuk sentimen negatifnya di sini lebih kedominan ada jelek, kecewa, film, nonton, dan begitu seterusnya. Untuk selanjutnya ini merupakan workload sudah. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu kesimpulan, yaitu nilai akurasi yang dihasilkan dengan model naive Bayes dengan dataset sentimen opini film kita dapatkan tadi sebesar 85%, jumlah prediksi yang benar sebanyak 34 dan salah sebanyak 6. Akurasi ini cukup baik dan memprediksi dan mengklasifikasi sentimen film positif dan negatif.
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.